Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Di pesantren tua di pinggir sawah itu, orang sudah terbiasa dengan suara-suara aneh selepas Isya. Kadang ada suara sandal diseret di koridor kayu, padahal semua santri sudah dihitung dan dikunci di kamar. Kadang ada suara azan lirih jam 1 malam, padahal musyalah kosong dan listrik sudah dipadamkan. Malam pertama Aulia menginap di pesantren itu, ia belum tahu kalau azan lirih itu bukan suara manusia. "Aku berangkat dulu ya, Mak." Aulia merapikan kerudungnya yang mulai pudar. Ibunya, Sarmi, hanya mengangguk sambil mengusap sudut mata. Di belakang, ayahnya yang sakit-sakitan duduk di kursi bambu, batuk tertahan. "Kamu harus kuat, Li," suara ayahnya parau. "Di sana banyak ilmu. Kiainya terkenal. Katanya, kalau jadi santrinya, hidup bisa lebih berkah." Aulia tersenyum kecut. "Insya Allah, ya." Aulia belajar buat ayah sama ibu juga. Mobil bak terbuka yang mengangkut karung beras dan beberapa koper santri lain berhenti di depan rumah. Sopirnya berteriak, "Pesantren Darul Falah. Yang mau ke pondok, naik sekarang." Aulia memeluk ibunya erat-erat. "Mak, kalau Aulia kangen gimana?" Ibunya menahan tangis. "Kalau kangen, baca Al-Fatihah buat ibu. Ibu juga gitu. Ingat, patuh sama kiai. Jangan macam-macam. Pesantren itu titipan Gusti Allah, bukan tempat main-main." Ayahnya menyelipkan amplop lusuh ke tangan Aulia. "Ini sedikit uang saku. Bukan dari ayah, kiai yang biayain. Katanya, kamu di pondok bebas biaya. Kamu cuma harus nurut." Aulia sempat mengernyit. Kata-kata itu menempel di kepalanya. Harus nurut? Ayahnya tersenyum hambar. Ya, biasalah. Santri harus patuh." "Udah, berangkat." Sopir nunggu. Aulia naik bak mobil, duduk di antara koper dan karung beras. Saat mobil mulai berjalan, ia menoleh ke rumah, melihat sosok orang tuanya mengecil, lalu hilang di balik tikungan. Ada rasa aneh mengganjal di dadanya, tapi ia menelannya bersama udara sore yang mulai lembab. Gerbang pesantren Darul Falah menjulang dengan ket hijau yang sudah mengelupas. Di kiri kanan, sawah membentang, dan di ujung barisan pohon, tampak samar-samar kuburan umum dengan batu nisan tidak beraturan. Di sudut pesantren, sebuah pohon beringin tua berdiri sendiri. Akar-akarnya menjuntai seperti tangan-tangan yang siap meraih siapapun yang lewat. Begitu turun, Aulia langsung mencium bau khas pesantren, campuran tanah lembab, keringat, dan asap dapur kayu. "Assalamualaikum," ucap Aulia pelan. "Waalaikumsalam," sahut seorang santri putri berkerudung lebar, menghampirinya. Wajahnya bulat, senyumnya ramah. "Kamu santri baru ya?" tanyanya. "Iya." "Aulia," jawabnya. "Aku Mila. Mau ke asrama?" "Sini, bareng aku aja." Mila membantu membawakan tas Aulia. Mereka menyusuri koridor panjang dengan dinding papan. Di beberapa titik, kayu yang sudah lapuk dipaku seadanya. "Pesantren ini gede, Li. Tapi ya gitu, banyak yang sudah tua. Katanya umurnya hampir sama kayak umur desa ini," ujar Mila. Aulia melirik ke arah beringin. "Itu, beringin kenapa sendirian gitu?" Mila spontan menelan ludah. "Jangan banyak lihat ke situ kalau malam," bisiknya. Kata senior, di situ rumahnya genderuwo peliharaannya Kiai Falah. Aulia tercekat. "Peliharaan?" Mila tersenyum canggung. "Udah, nanti aku ceritain. Kamu taruh barang dulu, terus mandi. Malam ini ada pengajian khusus sama kiai tamu. Katanya, beliau itu wali Allah. Kalau ceramah, sampai jin-jin pun ikut duduk." Kalimat itu melintas tanpa beban di mulut Mila. Tapi di telinga Aulia, ada sesuatu yang terdengar tidak wajar. Sampai jin-jin pun ikut duduk. Malam itu, setelah Isya, semua santri berkumpul di musyalah utama. Lantainya dari semen kasar, lampu bohlam menggantung tanpa kap. Di depan,
Seorang lelaki tua berjanggut putih duduk bersila di atas panggung kecil, diselimuti sorban hijau. Li, itu Kiai Maruf, pengasuh pondok. Tapi malam ini ada Kiai tamu, Kiai Hamdan, bisik Mila di telinga Aulia. Yang mana? Tanya Aulia. Belum datang. Biasanya muncul mendadak, jawab Mila. Pengajian dimulai dengan tilawah, lalu Kiai Maruf memberi mauidho hasanah singkat. Suaranya pelan dan bergetar, seperti orang kelelahan. Tiba-tiba, lampu musyalah meredup. Angin dingin merayap dari pintu belakang yang sedikit terbuka. Beberapa santri saling pandang, suara sandal diseret terdengar. Cekek, cekek, seorang lelaki tua bersorban hitam, jubahnya gelap, berjalan masuk. Matanya tajam, kulit wajah keriput tapi bersih, berjanggut rapi. Senyum tipis terpampang di wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, suaranya berat, namun mengalun halus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahut jamaah serempak. Kiai Maruf berdiri dengan tertatih-tatih menghampiri lelaki itu, mencium tangannya dengan penuh penghormatan. Santri-santri, ini Kiai Hamdan. Beliau ulama besar, ahli ruqyah, ahli hikmah. Banyak orang sembuh dari gangguan jin karena beliau. Dengarkan baik-baik ilmunya, kata Kiai Maruf. Aulia memperhatikan lekat-lekat wajah Kiai Hamdan. Ada sesuatu pada matanya. Hitamnya terlalu pekat, berkaca-kaca, tapi dingin. Saat pandangan mereka berpapasan, Aulia merasa seperti ada sesuatu merayap masuk ke dalam batinnya. Kamu kenapa, Li? Bisik Mila. Enggak. Cuma, merinding, jawab Aulia lirih. Kiai Hamdan mulai berceramah tentang jin, sihir, dan ruqyah. Kata-katanya mengalir fasih, ayat-ayat Al-Quran meluncur dari bibirnya dengan tajwid yang hampir sempurna. Sesekali ia tersenyum, menunjukkan giginya yang tersusun rapi meski sudah berumur. Jin itu ada bermacam-macam, ujarnya. Ada jin muslim, ada jin kafir. Ada yang suka mengganggu wanita, ada yang suka darah, ada yang suka tempat kotor. Bahkan di pesantren pun, jin berkeliaran. Beberapa santri menelan ludah, ketakutan, tapi jangan takut, lanjutnya. Selama kalian dekat dengan Allah, kalian selamat. Dan kalau ada apapun, lapor ke Kiai. Kiai bukan hanya guru, tapi pelindung. Taatlah pada Kiai, maka jin tidak akan berani. Kata taat diucapkannya dengan tekanan halus. Entah kenapa, Aulia merasa dada kirinya bergetar. Di tengah ceramah, Aulia mendadak mencium bau bunga melati yang sangat menyengat. Bukan seperti parfum, tapi seperti bunga segar yang baru dipetik, bercampur bau tanah basah. Ia menoleh ke sekeliling, mencari sumbernya. Di sudut musyalah, dekat pilar kayu, sekilas ia melihat kain putih panjang terjerat di paku, seperti ujung kain kafan. Begitu ia fokus, kain itu hilang. Hanya bayangan. Apa ada pocong di sini? Gumamnya dalam hati. Li? Aulia tersentak. Kiai Hamdan tiba-tiba sudah berdiri tepat di depannya. Entah sejak kapan ia turun dari panggung. Kamu namanya siapa? Tanya Kiai Hamdan, menatap lurus ke matanya. Ah? Aulia, Kiai, jawabnya, suaranya bergetar. Kamu dari desa mana? Dari Karangrejo, Kiai. Kamu anaknya Pak Hasan, yang sakit jantung itu? Aulia membelalak. Loh? Kiai kok tahu? Tanyanya spontan. Kiai Hamdan tersenyum tipis. Allah yang memberitahu. Kiai doakan ayahmu supaya sembuh. Kamu di sini fokus ibadah, ya? Jangan khawatir soal rumah. Semua sudah diatur. Aulia mengangguk kaku. Saat Kiai Hamdan berlalu, Aulia merasakan bau kemenyan samar-samar. Bukan bau masjid biasanya. Lebih kental, berat, dan menyangkut di langit-langit mulut malam itu. Selepas pengajian, semua santri tidur kelelahan. Lampu asrama dimatikan jam 10. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan sesekali batuk santri yang terdengar. Jam 1 lewat sedikit, Aulia terbangun oleh suara azan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu pelan, lirih, tapi jelas. Ia melirik jam dinding. Jarumnya menunjuk angka 1 dan 2. Mila. Mila, bangun. Aulia mengguncang bahu temannya. Mila mengerang. Apa sih, Li? Kamu dengar? Mila memasang telinga sunyi. Enggak ada apa-apa, Li. Tidur sana. Besok subuh kita bangun lagi. Mila membalikkan badan, namun beberapa detik kemudian, suara azan itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih dekat, seolah-olah berasal dari luar jendela. Allahu Akbar. Aulia bangkit duduk.
Ia berjalan pelan ke jendela, menyingkap sedikit tirai. Di luar gelap, hanya cahaya bulan yang redup menerpa halaman. Angin menggerakkan daun-daun beringin di kejauhan, suara azan berhenti di tengah kalimat, seperti seseorang yang tenggorokannya dicekik. Allahu Akbar. Allah, kahahaha. Aulia mundur spontan, jantungnya berpacu. Astagfirullah. Samar-samar, dari arah beringin, ia melihat sesuatu menggantung di dahan paling rendah. Sosok putih, tubuhnya terikat seperti kain kafan, kepalanya tertunduk. Kain di sekitar lehernya bergetar seperti orang yang sedang mencoba berteriak tapi suaranya tercekik. Sekejap kemudian, sosok itu hilang. Hanya daun bergoyang. Aulia memejamkan mata, memeluk dirinya sendiri, dan membaca Al-Fatihah berkali-kali sampai tertidur dengan napas tersengal. Hari-hari pertama di pesantren berjalan padat. Aulia mengikuti jadwal ngaji kitab, hafalan, masak bergiliran di dapur, dan kerja bakti. Tapi setiap malam, ada saja gangguan kecil yang membuatnya resah. Suatu malam, ia mendengar suara langkah kecil berlari-lari di atas plafon, seperti anak kecil berlarian. Tok, 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 tok. Kadang diiringi suara cekikikan halus. Hehehe. Pernah juga ia terbangun karena merasakan ada sesuatu yang menarik selimutnya perlahan. Ketika ia membuka mata, ia hanya sempat melihat bayangan kecil botak berlari ke sudut kamar, lalu menghilang menembus tembok. Li, kok kamu pucat banget? Tanya Mila suatu pagi saat mereka mencuci piring. Aku, semalam lihat sesuatu, jawab Aulia. Apalagi? Mila menghela napas. Belakangan kamu sering banget diganggu. Kayak anak kecil, tapi bukan. Kayak tuyul, bisik Aulia. Mila spontan menoleh ke kanan kiri, memastikan tidak ada yang mendengar. SSST, jangan sebut nama itu keras-keras. Nanti datang beneran, katanya. Memang, ada ya di sini? Tanya Aulia. Mila mendekat. Li, kamu tahu nggak, pesantren ini awalnya kecil banget. Tiba-tiba aja jadi besar, banyak donatur, bangunan baru muncul cepat. Orang-orang bilang, salah satu kiai yang bantu majukan pesantren ini pakai hodam. Dia memelihara tuyul buat narik rezeki. Kiai? Hamdan? Tanya Aulia pelan. Mila menatapnya lama. Aku nggak bilang siapa-siapa. Tapi lihat sendiri aja, dia datang kok jarang-jarang, tapi setiap datang, ada aja santri yang tiba-tiba sakit, kesurupan, atau hilang. Aulia mengerutkan dahi. Hilang? Iya. Dulu, sebelum kamu datang, ada santri putri namanya Rini. Dia cantik, suaranya bagus, hafalan Qur'annya kuat. Kiai Hamdan suka banget sama dia. Sering manggil buat disuruh tilawah di rumah Kiai. Katanya buat acara doa. Seminggu kemudian, Rini izin pulang ke rumah karena katanya ibunya sakit. Sejak itu, nggak pernah balik lagi. Nomor keluarganya nggak aktif. Kiai cuma bilang, Rini nikah sama orang kampungnya. Terus? Tanya Aulia, merinding. Terus, beberapa bulan berikutnya, ada lagi santri namanya Zahra. Mirip kayak kamu, pendiam, pinter. Ini ceritanya sama. Sering dipanggil Kiai Hamdan, lalu tiba-tiba pulang dan gak balik. Santri-santri dilarang nanya banyak. Aulia menelan ludah. Kamu percaya mereka beneran nikah, Mil? Mila memandang ke arah rumah Kiai, sebuah bangunan permanen yang lebih bagus dari asrama santri, dengan pagar besi dan kaca berwarna. Entahlah, Li. Tapi setiap kali ada santri putri yang pulang dan gak balik, malam-malam sebelum itu, selalu ada bau melati lebih menyengat dari biasanya, dan suara perempuan tertawa di belakang musyalah. Tertawa? Aulia merapatkan jaritnya. Kayak kuntilanak, jawab Mila lirih. Aulia terdiam. Gambar kain kafan diberingin, suara azan tercekik, langkah kecil di plafon, dan bau melati samar yang sesekali tercium di koridor, semua berputar-putar di kepalanya. Suatu sore, selepas ngaji sorogan, seorang santri putra memanggil Aulia dari pintu musyalah putri. Assalamualaikum, Aulia. Dipanggil Bunyai ke rumah Kiai, katanya. Bunyai? Aulia kaget. Ada apa? Kurang tahu. Katanya penting. Aulia mengangguk, menekan rasa gugupnya. Mila meraih tangannya. Hati-hati, bisik Mila. Rumah Kiai terletak di sisi timur pesantren, pintunya kayu tebal, berukir kaligrafi. Aulia mengucap salam, lalu mengetuk pelan. Waalaikumsalam. Masuk, nak. Suara seorang perempuan terdengar dari dalam. Seorang perempuan paruh baya, berjilbab lebar dan berkacamata, muncul di ambang pintu.
Wajahnya lelah namun lembut. Kamu Aulia ya? Masuk, nak. Bu Nyai Maryam sudah lama pengen ketemu kamu, ucapnya ramah. Mereka duduk di ruang tamu. Di dinding tergantung foto-foto kiai dengan para pejabat dan tokoh agama. Di sudut ruangan, ada lemari kaca berisi kitab-kitab tebal. Namun di atasnya, Aulia melihat sebuah piring kecil berisi bunga 7 rupa yang sudah agak layu dan segelas air putih dengan beberapa helai rambut di dalamnya. Aulia mengerjap. Ini, buat apa, Bu? Tanyanya tanpa sadar. Bu Nyai tersenyum kaku. Ah, itu, titipan orang kampung yang minta didoakan, jawabnya cepat. Kamu betah di pondok? Aulia mengangguk pelan. Alhamdulillah, walau masih sering kaget kalau malam, Bu. Biasa, pesantren tua. Banyak penunggu, tapi selama kamu jaga wudhu dan baca ayat kursi, insya Allah aman, ujar Bu Nyai. Tak lama, pintu samping terbuka. Kiai Maruf masuk perlahan dengan tongkat kayu, diikuti Kiai Hamdan yang berjalan tegap di belakangnya. Aulia, ini Kiai Maruf dan Kiai Hamdan. Kamu sudah ketemu di musyalah waktu itu kan? Kata Bu Nyai. Aulia buru-buru berdiri, menyalami tangan Kiai Maruf, lalu ragu sejenak sebelum menyalami Kiai Hamdan. Saat tangannya menyentuh tangan Kiai Hamdan, Aulia merasakan hawa dingin menjalar dari ujung jari ke lengan. Kamu anak yang istimewa, Aulia, kata Kiai Maruf pelan. Nilai hafalanmu bagus, bacaan Qur'anmu enak didengar. Ibumu orang baik. Ayahmu juga sabar walau sakit. Aulia menunduk, itu semua berkat doa guru dan orang tua, Kiai. Kamu tahu, biaya pesantren ini sebenarnya tidak ringan, sambung Kiai Maruf. Tapi kami bebaskan dari semua biaya. Itu karena ada yang menanggung. Aulia menoleh ke arah Kiai Hamdan, yang sedang menatapnya dengan senyum tipis. Kiai Hamdan, tebaknya. Kiai Hamdan tertawa pelan. Tidak perlu sungkan. Ini bagian dari ibadah, membantu penuntut ilmu. Kamu cukup fokus jadi santri yang taat. Insya Allah, hidupmu akan selamat di dunia dan akhirat, katanya. Aulia mengangguk. Terima kasih, Kiai. Kami juga dapat kabar, kata Bu Nyai, menatap Aulia lembut, bahwa di rumah, ayahmu sering kambuh penyakitnya. Benar? Aulia menggigit bibir. Benar, Bu. Ayah sering sesak napas. Kiai Hamdan tadi bercerita, dia bermimpi bertemu seorang lelaki yang memohon pertolongan. Beliau yakin itu ayahmu. Maka, Kiai Hamdan berniat membantu pengobatan ayahmu. Gratis. Tapi, Bu Nyai melirik ke Kiai Hamdan. Semua ada adabnya, sambung Kiai Hamdan. Kamu di sini harus benar-benar patuh. Kalau kami minta kamu melakukan sesuatu, jangan ragu. Ini semua demi kebaikan keluarga kamu juga. Setuju? Aulia merasa sesuatu mengganjal di kerongkongan. Kata-kata, kalau kami minta kamu melakukan sesuatu, bergema di kepalanya. Insya Allah, kalau itu baik dan diridai Allah, Aulia akan nurut. Kiai, jawabnya hati-hati. Kiai Hamdan mengamati wajahnya lama, lalu tersenyum. Kamu beda dengan yang lain. Hatimu bersih. Jin-jin di sekitar pondok ini saja takut mendekat kalau kamu tilawah, katanya. Di saat yang sama, Aulia mencium lagi bau melati, lebih kuat dari biasanya. Bulunya berdiri. Baiklah, Kiai Maruf mengangkat tangan. Kamu boleh kembali ke asrama. Terus jaga niat belajar. Kalau ada apa-apa, langsung sampaikan ke Bu Nyai atau Kiai Hamdan, jangan ke orang lain. Aulia mengiyakan, lalu pamit. Saat ia berbalik, sekilas ia melihat bayangan hitam besar berdiri di sudut ruangan, di belakang lemari kitab. Sekilas saja, tapi jelas, sosok tinggi besar berbulu, matanya merah menyala, bergigi besar. Genderuwo, ia berkedip. Bayangan itu lenyap. Hanya lemari dan rak-rak kitab. Sejak pertemuan di rumah Kiai, gangguan yang Aulia alami semakin sering dan jelas. Suatu malam, ia mimpi berada di sebuah ruangan gelap. Di sekelilingnya, ia mendengar suara orang mengaji, tapi suaranya terbalik, seperti kaset yang diputar mundur. Di hadapannya, seorang lelaki bersorban hitam berdiri dengan punggung menghadapnya. Kiai, panggil Aulia. Lelaki itu berbalik. Wajahnya adalah wajah Kiai Hamdan, tapi matanya kosong, hitam tanpa bola mata. Dari mulutnya menetes darah hitam kental. Pernikahan itu ibadah, Aulia. Suara itu bergema, bercampur suara seretan besi. Tapi, saya masih ingin belajar, Kiai, saya masih muda. Suaranya sendiri terdengar di kejauhan, seperti bukan miliknya. Justru karena kamu muda, kamu sempurna,
Kiai Hamdan membuka kedua tangannya. Di belakangnya, muncul bayangan-bayangan lain. Sosok perempuan berambut panjang menutupi wajah, kuntilanak, tubuhnya mirip wanita, bajunya putih kotor, perutnya bolong dengan belatu merayap di pinggir luka, sundel bolong, dan di ujung, sesosok berkafan utuh melompat-lompat pelan. "Ini, apa, Kiai?" Aulia mundur terseret. "Mereka saksi pernikahanmu," bisik suara itu. Seketika, Aulia terbangun dengan teriakan tertahan. Nafasnya tersengal, keringat dingin membanjiri tubuh. Di sekitar tempat tidurnya, udara begitu dingin. Uap keluar dari mulutnya setiap kali ia menghembuskan napas. Mila duduk tergopoh di sampingnya. "Li, kamu mimpi buruk lagi?" "Kamu teriak," katanya. Aulia memeluk dirinya. "Aku mimpi Kiai Hamdan." Dia bilang, "Pernikahan?" Aulia tidak sanggup melanjutkan. Mila menatapnya tajam. "Li, kamu pernah dipanggil ke rumah Kiai lagi nggak, selain waktu kemarin?" Aulia menggeleng. "Belum." "Kenapa?" Mila menggigit bibir bawahnya. "Kalau suatu saat kamu dipanggil malam-malam, jangan mau pergi sendirian," bisiknya. "Bilang sakit, atau pura-pura tidur?" Aulia mengerutkan kening. "Kamu tahu sesuatu, Mil?" Mila menelan ludah. Dulu, sebelum Rini hilang, dia juga sering mimpi aneh. Mimpi akad nikah di tempat gelap, ada setan-setan jadi saksi. Dia cerita ke aku. Seminggu kemudian, dia pulang dan gak balik. Ceritanya sama dengan kamu. Aulia merasakan darahnya mengalir dingin. "Jangan bercanda, Mil. Ini bukan film horor." Justru itu, wajah Mila serius. "Ini pesantren. Orang mikir semua yang terjadi pasti dari Allah. Padahal kadang, ada campur tangan yang lain." Seminggu kemudian, Aulia dipanggil lagi ke rumah Kiai. Kali ini menjelang maghrib, saat langit memerah dan suara burung-burung kembali ke sarang di ruang tamu, selain Kiai Maruf, Bunyai, dan Kiai Hamdan, ada dua sosok yang membuat Aulia tercekat, ayah dan ibunya. "Mak?" "Yah." Aulia hampir menjerit. Mereka berdiri, memeluk Aulia erat. Ayahnya tersenyum lebar, tampak lebih segar dari terakhir kali Aulia melihatnya. "Ayahmu kelihatan sehat, kan?" kata Bunyai. "Alhamdulillah." Aulia mengusap wajah ayahnya. "Ayah minum obat baru?" "Obat dari Kiai Hamdan," jawab ayahnya. "Baru seminggu, tapi ayah sudah bisa tidur nyenyak lagi." Aulia menoleh ke arah Kiai Hamdan. "Terima kasih, Kiai." Aulia nggak tahu harus balas apa. Ujarnya, "Kamu cukup taat," jawab Kiai Hamdan singkat. Kembali dengan kata itu, mereka duduk melingkar. Di meja disajikan teh manis dan pisang rebus. Suasana seharusnya hangat, tapi Aulia merasa ada yang menekan dadanya kuat-kuat. "Kami mengundang orang tuamu ke sini untuk membicarakan masa depanmu, Aulia," kata Kiai Maruf pelan. "Kamu sudah hampir 2 tahun di pondok. Banyak perubahan baik. Kami bersyukur." Aulia menunduk. "Terima kasih, Kiai. Kamu tahu, jodoh, rezeki, dan maut sudah diatur Allah," sambung Kiai Maruf. "Kadang, Allah memberi jalan yang tampaknya berat di awal, tapi ujungnya penuh berkah. Seperti pernikahan." Kata itu lagi. "Pernikahan," Aulia mengangkat wajah. Tatapan ibunya menghindar, sedangkan ayahnya tersenyum agak kikuk. "Maksud Kiai?" Aulia merasa tenggorokannya kering. "Ada seorang lelaki yang berniat baik melamar kamu, Nak," kata Bunyai lembut. Jantung Aulia berdebar kencang. "Siapa?" "Bu?" Kiai Maruf melirik ke samping. "Kiai Hamdan," ucapnya lirih namun tegas. Dunia Aulia seperti berhenti berputar. Suara jangkrik dan adzan maghrib dari masjid kampung yang biasa terdengar samar dari kejauhan, semua menghilang di telinganya. "Ah, apa?" Aulia hampir tidak bisa bersuara. "Kiai Hamdan sudah lama memperhatikanmu," lanjut Bunyai. "Katanya, kamu punya potensi jadi pendamping yang baik. Ilmu kamu bisa disempurnakan di bawah bimbingan beliau, di rumah. Kamu bisa terus mengaji, bahkan membantu beliau dalam pengobatan dan dakwah. Ini peluang besar, Nak." "Umur Kiai?" Suara Aulia tergagap. "Kiai Hamdan, sudah seperti ayah saya. Saya masih mau belajar, Bu." "Kiai." Ayahnya menggenggam tangannya erat. "Aulia, jangan begitu," suaranya berat. "Ayah dan ibu sudah sepakat. Ayah ini,
Nyawanya seperti dipinjamkan lagi sama Allah lewat Kiai Hamdan. Kalau bukan karena beliau, ayahmu mungkin sudah tidak ada. Masa kamu mau nolak orang yang sudah nolong keluarga kita? Iya, nak, tambah ibunya dengan mata berkaca-kaca. Tidak semua orang bisa dilamar Kiai. Banyak perempuan yang mau di luar sana. Aulia memandang ayah dan ibunya bergantian. Mak, yah, tapi Aulia. Aulia belum siap. Aulia belum kenal Kiai. Aulia takut. Takut? Kiai Hamdan tertawa pelan. Kamu takut sama apa, Aulia? Sama aku? Atau sama dirimu sendiri? Aulia memberanikan diri menatap matanya. Aulia sering mimpi aneh sejak ketemu Kiai. Mimpi setan, mimpi pernikahan. Aulia takut itu bukan petunjuk bagus. Bunyai menarik napas, jangan terlalu percaya pada mimpi, nak. Syaitan bisa masuk lewat mimpi. Justru kalau kamu mendekat ke Kiai, gangguan itu akan hilang. Lagi pula, sambung Kiai Maruf, pernikahan ini bukan hanya soal kamu. Ini soal keluargamu, masa depan pondok juga. Kiai Hamdan sudah banyak berjasa. Kami juga butuh penerus yang bisa dipercaya. Kalau kamu jadi istrinya, kamu bisa bantu mengurus pesantren. Aulia, ayahnya menatapnya dengan mata memohon. Kalau kamu sayang sama ayah, nurutlah. Anggap ini bakti terakhirmu pada orang tua. Kata-kata itu menancap seperti paku di hati Aulia. Tapi, yah, beda umur kita jauh. Aulia takut jadi istri yang buruk. Aulia belum pernah. Tidak apa-apa, potong Kiai Hamdan. Kamu tidak perlu tahu apa-apa dulu. Nanti aku ajari pelan-pelan. Nada suaranya menggunakan kata-kata lembut, tapi di telinga Aulia terdengar seperti ancaman. Aulia menunduk. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Kalau saya menolak, bagaimana? Tanyanya lirih ruangan hening. Hanya terdengar detak jam dinding. Kamu mau lihat ayahmu sakit lagi? Suara Kiai Hamdan pelan, nyaris berbisik. Kamu mau lihat rumahmu yang roboh karena tidak sanggup bayar pengobatan? Kamu tahu dari mana datangnya uang untuk biaya rumah sakit selama ini? Aulia mendongak, terkejut. Biaya rumah sakit selama ini. Kamu pikir dari mana? Tanya ibunya, terisak. Kiai Hamdan yang bantu, nak. Kiai yang bayarin semua. Kalau kamu menolak, ibu malu. Ibu, gak sanggup lihat kamu durhaka sama orang tua dan guru. Kata durhaka menamparnya. Tidak ada paksaan dalam agama. Aulia mencoba menguatkan diri, mengutip ayat yang pernah ia hafal. La ikraha fiddin. Betul, jawab Kiai Hamdan cepat. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi ini bukan paksaan. Ini pilihan, jalan berkah atau jalan murka. Kamu yang menentukan. Kami hanya menawarkan yang baik. Aulia menangis diam-diam dalam hati. Ia berdoa, ya Allah, kalau ini bukan yang Engkau ridai, tolong selamatkan aku. Kalau ini ujian, kuatkan aku. Jangan Engkau biarkan aku jatuh dalam tipu daya hamba-Mu yang zalim. Tapi ketika ia menatap wajah ayahnya yang terlihat lebih sehat, wajah ibunya yang penuh harap, dan mata tajam Kiai Hamdan yang seolah menembus batinnya, Aulia merasakan dinding-dinding keputusasaan mengurungnya. Baik, Kiai, suaranya nyaris tidak terdengar. Kalau ini, kehendak orang tua dan guru, Aulia pasrah. Senyum tipis mengembang di bibir Kiai Hamdan. Alhamdulillah, gumamnya dalam sekejap. Aulia mencium bau bunga melati begitu kuat, bercampur bau darah dan kemenyan. Di sudut ruangan, ia kembali menangkap sekilas sosok berkafan berdiri kaku. Kepalanya menoleh pelan ke arahnya. Tanggal pernikahan ditetapkan sangat cepat. 2 minggu dari hari itu, tepat malam Jumat Kliwon. Alasannya, malam penuh berkah. Selama 2 minggu itu, Aulia menjalani hari seperti dalam mimpi buruk. Teman-teman santri putri mulai mengerumuninya, sebagian dengan wajah iri, sebagian dengan wajah prihatin. Li, beneran kamu nikah sama Kiai Hamdan? Tanya salah satu santri. Rina, katanya Kiai itu sakti loh. Kamu nanti jadi istri yang dilindungi jin-jin baik, kata yang lain sambil tertawa kecil, bercanda tapi setengah percaya. Mila diam saja, sampai Aulia dan dia hanya berdua di sudut dapur. Li, kamu masih bisa batal sekarang. Kamu tinggal kabur malam-malam, lari ke rumah ustaz lain di luar. Minta perlindungan, katanya. Aulia menggeleng lemah. Orang tuaku sudah keburu senang.
Mil. Mereka merasa utang budi sama Kiai. Aku nggak sanggup bikin mereka malu. Jadi kamu rela? Suara Mila pecah. Aku nggak rela. Tapi aku juga nggak punya pilihan. Semua pintu kayak ditutup. Mila menggenggam tangan Aulia. Kalau gitu, kita cari bantuan. Ada ustaz tamu, Ustaz Farid, yang suka datang buat ngisi kajian tasawuf. Beliau orang kota. Mungkin bisa bantu. Aulia menatap Mila dengan secercah harapan. Malam ini, habis Isya, aku coba samperin beliau, kata Mila. Namun malam itu, gangguan yang datang bukan dari manusia. Selepas Isya, saat Aulia dan Mila hendak keluar asrama diam-diam, angin kencang tiba-tiba bertiup. Pintu asrama terbanting keras. Lampu mati seketika, menyisakan gulita. Suara langkah berat terdengar di koridor. Bukan langkah manusia. Terlalu berat, terlalu lambat, seperti sesuatu yang setiap langkahnya mengguncang lantai. Duk, duk, duk. Aulia dan Mila saling berpegangan erat. Ya Allah, Mila berbisik dari arah jendela, terdengar suara nafas berat, disertai bau anyir seperti bau darah basi. Sesuatu menggesek kaca jendela dari luar, seperti kuku-kuku panjang yang diseret. Saif. Dalam remang cahaya bulan yang masuk dari selat tirai, Aulia melihat bayangan besar melekat di jendela. Sosok tinggi berbulu, bahunya lebar, kepalanya hampir menyentuh kusen. Dua mata merah menyala menatap ke dalam genderuwo. Sosok itu menempelkan wajahnya ke kaca, giginya yang besar dan tidak rata menyeringai. Lalu, tanpa menggerakkan bibirnya, suara berat terdengar langsung di kepala Aulia. Jangan pergi. Aulia menjerit dalam hati, tapi mulutnya terasa terkunci. Mila menggigil di sampingnya, bibirnya bergerak-gerak membaca ayat kursi terbata. Tetap di sini, suara itu menggaung lagi. Akadnya sebentar lagi, perjamuan sebentar lagi. Dalam sekejap, sosok itu hilang dari jendela. Lampu kembali menyala, seolah tidak terjadi apa-apa. Pintu asrama terbuka perlahan, berderit pelan. Beberapa santri lain keluar dari bilik, wajah mereka bingung. Tadi mati lampu ya? Kok aku nggak kerasa apa-apa? Kata salah satu. Aulia menatap Mila, yang wajahnya pucat pasi. Kamu lihat? Aulia berbisik. Mila mengangguk kaku. Lihat, dan aku yakin itu bukan halusinasi. Malam itu, mereka tidak jadi menemui Ustaz Farid. Keesokan harinya, kabar beredar bahwa Ustaz Farid mendadak batal datang karena sakit keras di perjalanan. Sopirnya mengatakan, sebelum sakit, Ustaz mengeluh dadanya sesak dan seperti ada yang mencekik, tepat saat ia menerima pesan dari seseorang di pesantren yang meminta bantuan. Mila menatap Aulia dengan mata berkaca-kaca. Li, kita sedang melawan sesuatu yang besar. Hari pernikahan tiba. Dari pagi, pesantren sibuk. Santri putri sibuk memasak, menyiapkan tenda sederhana di halaman. Orang kampung berdatangan, membawa kue dan buah. Semua terlihat seperti pesta biasa. Calon pengantin mana? Lagi dirias ya? Canda beberapa ibu-ibu kampung. Aulia duduk di kamar kecil di rumah Kiai, sendirian. Di depannya, cermin besar memantulkan wajahnya yang pucat, mata cekung karena kurang tidur. Seorang santri putri senior membantu memakaikan kebaya putih sederhana dan kerudung panjang. Kamu cantik sekali, Li, katanya. Kamu beruntung. Banyak yang kepengen nikah sama Kiai. Aulia tersenyum kaku. Di dalam perutnya, rasa mual bercampur cemas. Bolehkah aku sholat sunnah dulu sebentar? Tanya Aulia. Santri senior itu mengangguk. Silakan. Aulia mengambil air wudhu. Saat air menyentuh kulitnya, ia merasa sedikit tenang. Di sajadah kecil, ia sujud lama, memanjatkan doa-doa yang selama ini hanya berputar dalam hati. Ya Allah, kalau ini jalan yang salah, tolong gagalkan dengan cara MU. Kalau ini jalan yang Engkau ridai, tolong kuatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh ke tangan hamba MU yang zalim. Lindungi aku dari jin dan manusia yang berniat buruk. Lindungi juga ayah dan ibu. Hanya kepada MU aku berserah. Air mata jatuh membasahi sajadah. Dari luar, suara tamu mulai ramai. Di kejauhan, suara gamelan dari speaker kampung terdengar samar, mengalun pelan dengan melodi tradisional. Menjelang maghrib, awan gelap tiba-tiba berkumpul. Hujan turun deras, disertai kilat dan petir. Listrik sempat padam sebentar, kemudian menyala lagi. Beberapa tamu bergeser ke serambi rumah Kiai, menghindari hujan. Akad nikah dilaksanakan di ruang tengah rumah Kiai. Hanya keluarga inti dan beberapa saksi yang diperbolehkan masuk.
Aulia duduk di ruangan sebelah, dipisahkan sekat kayu. Ia hanya bisa mendengar suara-suara. Bismillah, suara penghulu memulai, suara ayah Aulia terdengar pelan, menangis, aku nikahkan dan kawinkan engkau, Hamdan bin, dengan putriku Aulia binti Hasan, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai dibayar tunai, suara Kiai Hamdan terdengar mantap. Aku terima nikah dan kawinnya Aulia binti Hasan dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Suasana hening sejenak. Lalu, serempak, suara para saksi dan keluarga mengucap, sah. Di ruangan tempat Aulia duduk, tiba-tiba bau melati menyeruak begitu kuat, membuatnya hampir muntah. Lampu redup berkelebat. Dari sudut ruangan, ia melihat sekelebat sosok perempuan berambut panjang menjuntai sampai lantai, pakaiannya putih kotor, berdiri membelakanginya, kuntilanak. Aulia membeku. Sosok itu perlahan menoleh setengah, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam besar dan mulut sobek sampai telinga. Ia tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam berwarna hitam. Selamat, pengantin baru. Suara itu berbisik di kepala Aulia. Aulia menutup mata, menjerit tanpa suara. Tubuhnya gemetar hebat. Tak lama, pintu dibuka. Bunyai masuk, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Sudah sah, nak. Alhamdulillah. Kamu sekarang resmi jadi istri Kiai Hamdan. Sabar ya, malam ini banyak tamu. Setelah itu, kalian bisa berdua di kamar. Malam pertama itu ladang pahala, kalau diniatkan ibadah, katanya. Kata-kata itu mengiris telinga Aulia. Berdua di kamar. Malam pertama. Ia merasa ingin lari, tapi kakinya lemas. Mila sempat menyelinap masuk beberapa menit kemudian, memeluk Aulia erat. Li, suaranya pecah. Maaf, aku nggak bisa apa-apa. Aulia memeluknya balik, menangis dalam diam. Kalau aku, nggak ada kabar, tolong, baca Yasin buat aku, Mil, bisiknya, jangan ngomong gitu. Mila menahan tangis. Malam semakin larut. Tamu-tamu pulang. Hujan reda, menyisakan udara lembab dan dingin. Di pekarangan, lampu-lampu mulai dipadamkan, menyisakan beberapa bohlam redup di serambi. Aulia dibawa ke sebuah kamar di belakang rumah Kiai. Kamar itu lebih bagus dari asrama santri. Lantainya keramik, ada lemari besar, dan kasur empuk dengan spray putih. Tapi atmosfernya membuat Aulia merinding. Di sudut kamar, ada sebuah guci besar dengan tutup kain merah. Di atas lemari, terdapat beberapa botol kecil berisi cairan berwarna aneh dan benda-benda seperti tulang kecil, rambut, dan kain-kain kusut. Ini, kamar kita? Suara Aulia gemetar. Kiai Hamdan yang berdiri di pintu tersenyum. Mulai malam ini, iya. Bunyai pamit dengan senyum canggung. Semoga Allah memberkahi rumah tangga kalian, katanya, lalu menutup pintu pelan. Kini, hanya Aulia dan Kiai Hamdan di kamar itu. Kiai Hamdan duduk di kursi kayu, melepaskan sorban dan pecinya. Rambutnya yang tipis tampak jelas di bawah lampu. Ia menatap Aulia lama, membuat gadis itu semakin gelisah. Kamu tegang sekali, katanya. Santai, Aulia. Kita sudah sah suami istri. Tidak ada yang perlu ditakuti. Aulia menunduk, menggenggam ujung kerudungnya erat-erat. Kiai, bolehkah? Malam ini kita tidak. Ia tak sanggup melanjutkan. Saya belum siap. Kiai Hamdan tertawa pelan. Kamu pikir aku hanya ingin tubuhmu? Ia berdiri, berjalan pelan ke arah guci besar di sudut ruangan. Tidak, Aulia. Kamu terlalu sederhana melihat semuanya. Ia membuka kain penutup guci. Dari dalam, keluar hawa dingin dan bau busuk menyengat, seperti bangkai yang sudah lama dikubur lalu digali kembali. Aulia menutup hidungnya. Kiai, apa itu? Kiai Hamdan memasukkan tangannya ke dalam guci, menggenggam sesuatu, lalu mengeluarkannya. Tangan itu memegang segumpal tanah bercampur rambut dan sesuatu yang tampak seperti kuku jari manusia. Ini, perjanjian, kata Kiai Hamdan. Perjanjian antara aku dan mereka. Mereka? Aulia mundur selangkah. Kiai Hamdan menatapnya, mata hitamnya berkilat. Kamu pernah dengar nama-nama ini? Jin Korin, Hodam, Tuyul, Genderuwo, Kuntilanak, Pocong, Banaspati? Tanyanya. Aulia menelan ludah. Di kitab-kitab, pernah. Kiai? Bagus. Jin Korin adalah pendampingmu sejak lahir. Dia tahu semua kelemahanmu, semua ketakutanmu. Hodam adalah penolongku, yang membantuku melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Tuyul? Kamu sudah bertemu salah satunya di plafon asramamu, bukan? Aulia membeku.
Kiai Hamdan tertawa, genderuwo di beringin itu penjaga batas. Kuntilanak dan sundel bolong adalah bukti keputusasaan perempuan-perempuan yang dulu juga tidak punya pilihan, seperti kamu. Pocong-pocong di kuburan belakang pesantren adalah saksi bisu semua perjanjian yang sudah kutandatangani. Kiai, suara Aulia hampir tidak keluar. Ini, sihir? Bukannya Kiai, ulama? Ulama juga manusia, sahutnya enteng. Ilmu agama dan ilmu hikmah berjalan beriringan. Orang bodoh menyebutnya sihir. Orang berilmu menyebutnya ma'rifat. Kiai menipu mereka semua. Aulia menatapnya ngeri. Kiai menipu orang tua saya, menipu pondok. Menipu? Alis Kiai Hamdan terangkat. Aku menyelamatkan mereka. Kau tahu dari mana rezeki pondok ini mengalir? Kau pikir cukup dari infak santri miskin dan sumbangan orang kampung? Tidak. Jin-jinku yang bekerja. Mereka mengambil rezeki orang-orang yang lalai, yang uangnya haram. Aku hanya mengalirkannya ke tempat yang lebih layak. Itu keadilan. Aulia menggeleng, air matanya mengalir deras. Terus, buat apa aku dinikahkan dengan Kiai? Suaranya pecah. Kiai Hamdan meletakkan gumpalan tanah itu kembali ke dalam guci, lalu menutupnya. Ia mendekati Aulia pelan. Ada perjanjian yang lebih tua dari usiamu, katanya lirih. Setiap beberapa tahun, aku harus mengembalikan sesuatu kepada mereka. Seorang perempuan muda, suci, hafal Al-Quran, dan bersanad pada guru-guru yang jelas. Mereka menginginkan cahaya itu untuk memperkuat kerajaan mereka. Aulia mundur dan punggungnya menyentuh dinding. Jadi, aku, tumbal? Pita suaranya hampir putus. Jangan gunakan kata kasar itu, Kiai Hamdan mendesis. Kamu, mahar. Mahar untuk memperpanjang umurku, memperluas pengaruhku, dan, secara tidak langsung, membuat pesantren ini tetap hidup. Dengan pernikahan ini, aku akan melakukan akad kedua, akad dengan Ratu Jin di bawah tanah. Kamu akan dinikahkan juga dengan penguasa mereka, bukan sebagai istri, tapi sebagai sumber tenaga. Aulia terisak keras, tidak, Kiai, tolong, batalkan, saya nggak sanggup. Kiai Hamdan menatapnya dingin. Kamu pikir masih ada jalan keluar? Akad manusia sudah sah. Akad jin akan segera menyusul. Mereka sudah menunggu di bawah rumah ini sejak maghrib tadi. Di saat yang sama, lantai kamar bergetar pelan. Aulia merasakan hawa dingin naik dari telapak kakinya. Dari bawah kasur, terdengar suara-suara berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti, bercampur tawa cekikikan dan suara rintihan. Kiai, ini syirik. Aulia mencoba bertahan. Allah nggak akan ridha. Allah Maha Pengampun, jawab Kiai Hamdan enteng. Sebelum mati nanti, aku akan bertaubat. Semua ini sementara. Dunia ini tempat bermain. Kamu terlalu polos melihatnya. Ia meraih sebuah mangkuk kecil dari meja samping, berisi cairan hitam pekat. Minum ini, perintahnya. Apa itu? Aulia menggeleng kuat. Air doa, jawabnya singkat. Aulia merasakan hawa panas di tengkuknya, seolah-olah ada yang meniup. Suara lirih terdengar di telinganya, suara perempuan dan laki-laki tumpang tindih. Minum, minum, supaya tenang, supaya patuh. Tanpa sadar, tangannya bergerak meraih mangkuk itu. Bibirnya hampir menyentuh pinggiran, ketika pintu kamar tiba-tiba diketuk keras. Tok! 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 Siapa? Kiai Hamdan berseru kesal, suara Mila terdengar di luar. Panik, Kiai. Maaf, Kiai. Aulia. Aulia dipanggil ibunya sebentar. Katanya ada yang urgent. Aulia spontan tersadar dan menjatuhkan mangkuk itu. Cairan hitam tumpah ke lantai, mengeluarkan asap tipis dan bau anyir menusuk. Kiai Hamdan menoleh tajam ke pintu. Pergi, katanya dingin. Tidak ada yang boleh masuk malam ini. Tolong, Kiai, suara Mila bergetar. Ibunya Aulia pingsan. Ayahnya panik. Katanya, kalau Aulia nggak datang sebentar, ibunya kayak mau mati. Kiai, wajah Kiai Hamdan mengeras. Ia berjalan cepat ke pintu, membukanya sedikit, hanya sekedar untuk melihat. Di balik pintu, Mila berdiri gemetar, di belakangnya ayah dan ibu Aulia yang menangis. Ibu Aulia terhuyung, wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran. Kiai, suara ibu Aulia lirih. Saya, mimpi barusan.
Ada perempuan pakai putih, wajahnya rusak, mendekat ke saya. Dia bilang, anakmu bukan untuk manusia dan bukan untuk jin. Saya takut, Kiai. Mila menatap Aulia di balik punggung Kiai Hamdan, dengan tatapan, sekarang atau tidak sama sekali. Kiai, tolong izinkan Aulia ke saya sebentar. 5 menit saja, pinta ibunya sambil menahan sakit di dada. Kiai Hamdan tampak menahan marah. Baik. 5 menit saja, katanya akhirnya. Setelah itu, tidak ada yang boleh mengganggu lagi. Aulia bergegas keluar kamar. Begitu ia menginjak koridor, angin dingin menerpa wajahnya. Lampu seolah redup, dan dari bawah lantai kayu, ia mendengar suara gemuruh pelan, seperti ratusan orang berbisik sekaligus. Mila menarik tangannya. Cepat, Li, bisiknya. Mereka dibawa ke ruang tamu. Ibu Aulia duduk terkulai di kursi, napasnya pendek-pendek. Ayah Aulia berdiri di sampingnya, kebingungan. Mak, Aulia memeluk ibunya. Ibu Aulia membuka mata perlahan. Aulia, jangan tinggal di sini. Suaranya hampir tak terdengar. Ibu lihat sesuatu. Apa, Mak? Aulia menggenggam tangannya. Ibu lihat kamu, diikat, bukan sama manusia. Di bawah tanah, banyak tangan hitam narik kamu. Air mata ibu mengalir. Aulia menatap Mila. Mila, kamu, sudah hubungi siapa? Tanya Aulia tergesa. Mila menunduk. Aku cuma bisa kirim pesan ke nomor yang dulu pernah dikasih Ustaz Farid, sebelum dia sakit. Aku ceritakan semua. Tadi, sebelum maghrib, ada pesan balasan singkat, jangan lawan sendiri. Perbanyak istighfar. Kalau bisa, jangan ada kata apapun malam ini. Tapi sekarang semua sudah terlambat. Aulia menggigit bibir sampai hampir berdarah. Aku harus pergi dari sini, Mil. Mau lari kemana? Pintu depan dijaga santri-santri putra. Di luar hujan deras, jalan becek. Kiai pasti punya caranya mengejar kamu. Suara langkah sandal terdengar mendekat. Kiai Hamdan muncul di ambang pintu. Wajahnya datar. Waktu 5 menit sudah habis, katanya. Aulia berdiri tepat di hadapannya. Kiai, batalkan ini. Saya ikhlas kalau Kiai mau cabut beasiswa dan memulangkan saya. Saya sanggup hidup susah. Asal jangan jadikan saya bagian dari perjanjian Kiai dengan jin. Kiai Hamdan tersenyum dingin. Perjanjian sudah diteken, Aulia. Bukan di kertas, tapi di alam yang lebih halus. Kamu merasakan sendiri gangguan-gangguan selama ini, kan? Itu proses pengenalan. Mereka sudah menempel padamu. Kamu pergi kemanapun, mereka akan ikut. Aulia mundur beberapa langkah, lalu berbalik menuju pintu depan. Tapi begitu ia meraih gagang pintu, ia merasakan tangannya seperti menembus sesuatu yang licin dan dingin. Pintu itu tampak padat, tapi bagi tangannya, seperti kabut tebal di telinganya, terdengar suara cekikikan halus, dan sepasang tangan kecil, dingin dan berlendir, meraih pergelangan kakinya dari bawah. Hehehe, jangan pergi. Tuyul, ia menjerit, menendang-nendang, tapi tidak ada yang melihat sosok kecil itu. Di mata orang lain, Aulia seperti orang yang mengamuk sendiri. Astagfirullah, Aulia, seru ayahnya, terkejut. Kamu kenapa, nak? Ibu Aulia menangis. Mila mencoba menarik tangan Aulia. Li, sadar. Baca ayat kursi. Jangan diam. Aulia berusaha mengucap, Allahu la ilaha illahual, namun lidahnya mendadak kaku. Suara itu tertahan di tenggorokan dari langit-langit. Suara langkah kecil berlari lagi, disertai tawa cekikikan. Suara azan lirih terdengar dari jauh, lalu tercekik di tengah kalimat. Bau melati semakin menyengat, bercampur bau darah dan kemenyan. Sudah, suara Kiai Hamdan menggelegar, walau ia bicara pelan. Kalian semua mundur. Biarkan aku yang urus. Ayah dan Ibu Aulia tampak kebingungan, tapi anehnya, mata mereka seperti berkabut. Mereka mundur beberapa langkah, wajahnya seperti orang yang setengah tidur. Mila menggigit bibir. Li, maaf, katanya. Dengan nekat, ia meraih botol air mineral dari meja, membaca Al-Fatihah dan ayat kursi sekuat tenaga, lalu menyiramkan air itu ke lantai di sekitar kaki Aulia. Sekejap, Aulia merasa genggaman tangan-tangan kecil di kakinya melemah. Ia terjatuh, tapi bebas. Dalam kepanikan, Mila berbisik di telinganya. Di belakang rumah Kiai, ada sumur tua yang ditutup papan. Senior-senior bilang, itu tempat pembuangan sisa-sisa ritual.
Kalau ada yang berani loncat ke situ, entah selamat, entah habis. Tapi itu satu-satunya tempat yang gak berani didekati jin peliharaan, karena di situ kerajaan mereka bertemu dunia manusia. Tempat paling netral. Kalau kamu, suara Mila terputus karena tamparan keras dari Kiai Hamdan. Gadis itu terjatuh, mulutnya berdarah, banyak bicara kamu, desis Kiai. Mila tersenyum getir sambil meludah darah. Setidaknya, ada yang berani ngomong. Aulia menatap Mila dan orang tuanya bergantian. Hatinya seperti dirobek. Maafkan Aulia, bisiknya. Tanpa menunggu lagi, ia berlari ke arah pintu belakang. Kiai Hamdan mengamuk, memanggil nama-nama jin dalam bahasa yang tidak dimengerti. Lampu berkelip-kelip, suara benda jatuh terdengar di seluruh rumah. Di koridor belakang, hawa dingin bercampur panas menyengat. Sesekali, sosok-sosok hitam melintas di sudut mata. Aulia berlari sekuat tenaga. Di belakang, ia mendengar suara berat genderuwo menggeram, suara bayi menangis, tawa kuntilanak, dan bisikan-bisikan yang mencoba menghentikan langkahnya. Jangan ke sana, jangan buka itu. Ia tiba di halaman belakang. Hujan sudah reda, tapi tanah masih becek. Di tengah halaman, tertutup sebagian semak dan papan kayu tua, ada sumur tua dengan bibir bata merah yang sudah berlumut. Bau busuk begitu kuat dari arah sumur, bercampur bau amis dan anyir. Papan penutup tampak rapuh, tapi masih menahan sesuatu yang seolah-olah berdenyut di bawahnya. Aulia, suara Kiai Hamdan menggema dari belakang. Kalau kamu lompat, kamu bukan lari dari aku, tapi dari dirimu sendiri. Tidak ada jaminan Allah menyelamatkanmu. Aulia menoleh sebentar. Di belakang Kiai Hamdan, Aulia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Bayangan hitam raksasa, menyerupai manusia tapi dengan tanduk panjang di kepala, berdiri tegak sampai menembus atap rumah. Di sekelilingnya, puluhan sosok kecil mengerumuni kaki-kakinya. Tuyul, pocong kecil, arwah anak-anak, semua berdesakan di atas mereka. Melayang sosok perempuan berambut api. Wajahnya cantik tapi matanya menyala merah. Banaspati, api berbentuk manusia, melayang di udara, mengelilingi sosok itu. Dia, rajamu? Aulia berbisik. Sosok perempuan berambut api itu menatapnya, tersenyum miring. Kami hanya menuntut hak kami. Bisiknya di kepala Aulia. Aulia menarik napas dalam-dalam. Ya Allah, kalau engkau memang satu-satunya pelindungku, ambil saja nyawaku. Jangan biarkan aku jadi milik mereka. Ia menendang papan penutup sumur. Papan itu pecah, membuka lubang gelap menganga. Dari dalam, hawa sangat dingin berhembus, bercampur suara rintihan dan bisikan yang saling bertindihan. Aulia! Jangan! Teriak Mila dari kejauhan, suaranya parau. Ayah dan ibu Aulia berusaha mengejar, tapi kaki mereka lemas. Kiai Hamdan melompat ke depan, mencoba meraih tangan Aulia. Namun di detik terakhir, sesuatu yang tak terlihat menarik tangan Kiai Hamdan ke belakang. Bayangan-bayangan hitam meloncat, meraih tubuhnya. Giliranmu belum. Suara keras bergema di udara, jeritan Kiai Hamdan terputus. Dalam kekacauan itu, Aulia pun melompat, sekelilingnya gelap. Tubuhnya jatuh bebas, kedinginan, seolah-olah melewati kabut tebal. Di sekelilingnya, mata-mata banyak berkelip, mengawasinya. Tangan-tangan tak berbentuk mencoba meraih, tapi sesuatu seperti cahaya tipis menghalau mereka. Allahu Akbar, suaranya lirih. Sebelum semuanya benar-benar gelap. Keesokan paginya, pesantren Darul Falah riuh, ada santri putri bunuh diri. Aulia jatuh ke sumur tua. Gila! Kok bisa? Orang-orang berkerumun di belakang rumah Kiai. Sumur tua itu kini dikelilingi polisi dan warga. Tim SAR desa mencoba menurunkan tali dan lampu ke dalam, tapi sumur itu seperti tidak berdasar. Dalam banget, Pak. Lampu nggak sampai ke dasar, kata salah satu petugas. Kiai Hamdan berdiri agak jauh, wajahnya terlihat pucat dan lelah. Namun ia menjaga ekspresi sedih di depan warga. Ini ujian dari Allah, katanya pada beberapa orang tua santri. Aulia, mungkin sedang mengalami tekanan jiwa. Saya sama sekali tidak menyangka. Padahal dia kelihatannya ikhlas menikah. Mila mengamati wajah Kiai Hamdan dari jauh, menahan amarah. Dia bohong, bisiknya pada diri sendiri. Ayah dan ibu Aulia menangis meraung-raung, memukul-mukul dada. Aulia, nak, kenapa kamu tega ninggalin ibu? Ratap ibunya di tengah kerumunan. Bunyai Maryam duduk diam, wajahnya pucat. Malam tadi, ia juga mendengar suara gaduh dan jeritan, tapi seperti ada sesuatu yang mengunci langkahnya. Kakinya berat, lidahnya keluh, matanya berkunang-kunang.
Hanya bisa menangis dalam hati ketika tahu Aulia melompat ke sumur. Sumur itu akhirnya ditutup lagi, kali ini dengan cor semen. Orang kampung berdebat apakah perlu dibacakan tahlil khusus. Sebagian bilang itu tempat keramat yang tidak boleh disentuh lagi. Beberapa hari kemudian, pesantren mencoba kembali berjalan normal. Tapi bagi santri putri, terutama Mila, tidak ada yang kembali normal. Malam-malam aku masih dengar suara langkah Aulia, kata salah satu santri. Aku juga. Kadang ada yang baca Al-Quran pelan di musyalah jam 2 pagi, timpal yang lain. Padahal tidak ada jadwal tahajud malam itu. Sambung santri lain, Mila sering terbangun oleh suara isak tangis di sudut kamar, tapi ketika ia bangun, semua orang tertidur. Kadang-kadang, di cermin asrama, ia melihat sekilas sosok Aulia berdiri di belakangnya, memakai kebaya putih pengantin, matanya sembab, bibirnya pucat. "Li?" panggil Mila setiap kali. Sosok itu selalu menghilang sebelum sempat menjawab. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik, Mila duduk di serambi asrama, memandangi beringin. Jam menunjukkan pukul 1. Tiba-tiba, suara azan lirih terdengar lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namun kali ini, suara itu tidak tercekik di tengah. Suara itu tuntas, meski lirih dan penuh sedih. Selesai azan, suara seorang perempuan mengaji pelan ayat-ayat pendek dari Al-Quran. Mila menahan napas. "Aulia?" bisiknya dari arah beringin. Samar-samar, muncul sosok perempuan muda berkerudung putih, mengenakan mukena lusuh. Wajahnya tidak sejelas dulu, seperti diselimuti kabut. Namun mata itu, tatapan itu, Mila sangat mengenalnya. "Aulia?" Air mata Mila jatuh, sosok itu tersenyum tipis, lalu membuka mulut. Suaranya terdengar langsung di kepala Mila, lembut namun getir, "Jangan percaya, siapapun yang bilang bisa menyelamatkanmu, selain Allah." Mila mengangguk, menangis terisak. "Li, kamu di mana sekarang?" Sosok itu menunduk, memandang ke arah tanah di bawah beringin, lalu ke arah sumur tua yang kini tertutup semen. Sebentar kemudian, di sekelilingnya muncul bayangan-bayangan lain. Rini, Zahra, dan beberapa wajah samar santri yang dulu pernah pulang dan tak pernah kembali. "Kami terikat di antara." Suara itu menggema. "Bukan di dunia, bukan di akhirat. Di batas perjanjian yang tidak pernah kami setujui. Kami adalah mahar yang diperjualbelikan." Mila menggigil. "Terus, apa yang bisa aku lakukan?" katanya. "Akan ada santri-santri baru, gadis-gadis baru, yang datang dengan harapan, seperti aku dulu." Suara Aulia lirih. "Peringatkan mereka." Sosok-sosok lain muncul di belakang Aulia. Perempuan-perempuan berwajah pucat, sebagian dengan lubang besar di perut, sundel bolong, sebagian dengan rambut panjang menutupi wajah, kuntilanak, sebagian lagi dengan tubuh terbungkus kain kafan, pocong perempuan. Namun di mata Mila, mereka tidak sepenuhnya seperti setan. Mereka tampak seperti korban, perempuan-perempuan yang pernah hidup, kini terdistorsi oleh keputusasaan dan sihir. "Kalau kamu tak sanggup, pergi, sebelum terlambat." Suara Aulia semakin pelan. "Jangan, seperti kami." Angin malam bertiup kencang. Sosok-sosok itu berangsur hilang, tersapu gelap. Bau melati tercium sebentar, lalu lenyap. Mila terisak, memeluk dirinya. "Li, maaf, aku nggak bisa nyelamatin kamu," bisiknya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, reputasi pesantren Darul Falah sedikit goyah karena kabar santri bunuh diri. Tapi perlahan, dengan dana yang mengalir entah dari mana dan jaringan kiai yang luas, nama pesantren kembali baik di mata masyarakat. Kasus itu hanya kecelakaan. Anak itu sakit jiwa. Begitu narasi yang beredar, Kiai Hamdan masih sesekali datang ke pesantren, walau tidak sesering dulu. Wajahnya tampak lebih tua, kerutan di keningnya bertambah. Namun mata hitamnya tetap tajam. Suatu malam, ia duduk di ruang pribadinya, sendiri. Di hadapannya, guci besar yang dulu dilihat Aulia retak di beberapa bagian. Dari retakan itu, asap tipis keluar, mengeluarkan bau busuk samar. "Perjanjian kita belum selesai," suara berat bergema di ruangan, entah dari mana asalnya. "Kau menjanjikan kami satu jiwa yang suci. Tapi dia melompat ke wilayah netral. Kami hanya mendapat setengah." Kiai Hamdan menghela napas. "Aku sudah kehilangan banyak tenaga untuk mengambilnya kembali," katanya. Jiwanya terpecah. "Separuh di dunia kalian, separuh masih berkeliaran di batas. Aku kelelahan. Kau harus menepati." Suara lain, tipis dan tajam, menyambar. "Kalau tidak, giliranmu yang kami tarik ke sini. Tanpa perpanjangan umur, tubuhmu akan hancur." Kiai Hamdan menggenggam tasbihnya erat-erat,
keringat dingin di pelipisnya. Tenang. Masih banyak santri yang akan berdatangan. Dunia tidak kehabisan gadis-gadis polos. Aku akan cari lagi, yang lebih patuh, yang tidak melompat. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu padam. Dalam gelap, di cermin besar di sudut ruangan, wajah Aulia muncul, pucat, dengan mata yang penuh luka. Bibirnya bergerak perlahan. Allah, tidak tuli, terhadap doa hambanya. Cermin retak sendiri, berkeping-keping, Kiai Hamdan terlonjak, napasnya terengah. Ia memegang dadanya, merasakan nyeri tajam seperti ditusuk. Sementara itu, di asrama santri putri, Mila berkemas. Tas kecil berisi beberapa baju dan kitab sudah di tangannya. Ia berdiri di depan gerbang pesantren, memandang untuk terakhir kalinya. Kenapa keluar? Tanya salah satu temannya. Mila tersenyum getir. Aku nggak kuat. Aku nggak mau jadi cerita berikutnya. Dan, aku sudah janji sama seseorang, untuk peringati orang-orang. Aku akan cerita, di luar sana. Biar orang tahu, bahwa, tidak semua pesantren hanya diisi malaikat. Kadang, ada setan yang pakai jubah dan sorban. Temannya bergidik, berani banget kamu ngomong gitu. Yang lebih menakutkan, Mila menatap beringin, setannya bukan cuma yang gak kelihatan. Ada yang kelihatan, tapi semua orang pura-pura buta. Mila melangkah keluar gerbang. Angin menerpa wajahnya. Dari kejauhan, suara azan subuh berkumandang dari masjid kampung, bercampur dengan suara azan lirih yang hanya bisa ia dengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu, ia tahu, bukan suara manusia. Tapi kali ini, ia tidak takut. Ia menjawab dalam hati, Labbaika Allahumma labbaik. Beberapa tahun kemudian, cerita tentang santri yang dipaksa menikah dengan kiai tua lalu bunuh diri di sumur tua, beredar dari mulut ke mulut. Tidak ada yang benar-benar tahu detailnya. Nama pesantren disebut dengan berbisik, nama kiai ditutupi. Tapi cerita itu terus hidup, seperti luka yang tidak sembuh. Orang-orang menyebutnya cerita horor. Padahal bagi Aulia, Rini, Zahra, dan wajah-wajah lain yang terjebak di batas beringin dan sumur tua, itu bukan sekadar cerita, itu hidup mereka yang direnggut, lalu dibiarkan menggantung di antara dunia, menjadi bayang-bayang yang sesekali menampakkan diri, mengingatkan bahwa ada pernikahan-pernikahan yang tidak pernah mereka setujui, tapi tetap disahkan atas nama agama dan setiap malam Jumat. Kliwon, ketika bau melati tiba-tiba memenuhi koridor pesantren, beberapa santri baru mengaku melihat sosok perempuan muda berkerudung putih berdiri di dekat musyala, memandang mereka dengan mata sayu. Awas, bisik sosok itu pelan, jangan mau, kalau gurumu melamar, atas nama Tuhan, tapi dengan wajah setan. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.